Ya diketahui korban pengungsi yang meninggal ini At least 6 people, including 2 children, were killed while attempting to cross a highway. jadi ya memang masyarakat Aceh ini hanya tidak mau diganggu. Warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka. Halo, dengan Fikar di sini. Ya akhir-akhir ini kita semua, khususnya masyarakat Aceh, sedang berjuang dengan polemik yang terjadi di sana. Yang mana masyarakat Aceh sedang melakukan penolakan dan protes pada pengungsi Rohingya. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja teman-teman. Jadi di Malaysia, di Thailand, Singapura saat ini juga melakukan hal yang sama. Mereka menolak keras kedatangan para pengungsi Rohingya ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi, dan mungkin kalian juga bertanya, asal-usul etnis Rohingya ini seperti apa sih sampai mereka ini mencari tempat mengungsi ke berbagai negara. Jadi mari kita bahas. Pembahasan pertama kita mulai dari kenapa warga Rohingya ini diusir dan banyak dibantai di Myanmar. Banyak yang berpendapat bahwa itu karena latar belakang agama, tapi fakta di lapangan nih, di wilayah-wilayah Myanmar sampai saat ini masih ada banyak masjid yang berdiri kokoh di sana. Salah satunya yaitu Masjid Agung Sule, salah satu masjid tertua yang terletak di ibu kota Myanmar yaitu di Yangon. Dan masih banyak juga warga yang memeluk agama Islam di Myanmar sampai saat ini. Jadi ini memang murni dari konflik etnis Rohingya sendiri yang memang tidak diakui oleh Myanmar. Dari sejarahnya sendiri, keberadaan mereka ini sudah ditentang oleh pemerintahan Myanmar sejak tahun 1948. Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya ini merupakan imigran gelap dan bukan warga negara Myanmar atau bukan bagian dari Myanmar. Dan puncaknya pada tahun 1982, ketika Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan, di situ ditegaskan bahwa etnis Rohingya ini memang bukan bagian dari negara Myanmar. Dan mereka memang dicap sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Etnis Rohingya sendiri menempati wilayah di negara bagian Rakhine. Di sana mereka mengalami diskriminasi, tindak kekerasan, dan terus ditekan oleh pemerintahan Myanmar agar segera pergi dari Myanmar. Tindakan diskriminasi ini mereka terima selama puluhan tahun, sampai puncaknya pada tahun 2017, pasukan pemerintahan Myanmar ini mengusir ribuan etnis Rohingya secara brutal. Mereka melakukan pembakaran, bahkan pembunuhan. Ya intinya mereka mencobalah untuk mengusir etnis Rohingya ini dari Myanmar. Sampai akhirnya para etnis Rohingya ini melarikan diri ke Bangladesh. Ya tercatat kurang lebih sebanyak 1 juta warga Rohingya yang mengungsi di sana. Tapi ya terlepas dari apapun latar belakang pembantaian etnis Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar ini sangat dikecam oleh dunia karena sudah termasuk pelanggaran HAM berat. Ya memang tidak ada hal yang lebih berharga daripada nyawa manusia teman-teman. Karena konflik yang berkepanjangan tersebut, akhirnya warga Rohingya ini memilih untuk pergi dan mencari tempat berlindung. Salah satunya ya di Bangladesh tadi, yaitu di wilayah Cox's Bazar. Nah, dari sinilah banyak juga warga Rohingya yang mulai mencari suaka ke negara-negara lain, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Malaysia ini salah satu negara yang sangat menentang aksi genosida yang dilakukan oleh tentara Myanmar dan membela habis-habisan etnis Rohingya ini teman-teman. Dan di satu sisi warga Rohingya ini merasa jika mereka ke Malaysia mereka akan diterima dengan baik di sana. Tapi justru sebaliknya nih, Malaysia dengan sangat keras menolak para pengungsi-pengungsi Rohingya ini. Alasan Malaysia menolak jelas karena jumlah pengungsi Rohingya ini sangatlah banyak dan gak tanggung-tanggung nih. Mereka bisa datang dengan satu kapal penuh berisikan manusia. Dan tidak sekali dua kali, tapi berulang kali mereka akan datang ke Malaysia.
Dulu saat gelombang awal pengungsian Rohingya terjadi, Malaysia ini sempat menerima mereka, teman-teman. Namun ternyata pengungsi Rohingya ini malah sering kabur dari kamp-kamp pengungsian. Jumlah yang melarikan diri pun tergolong banyak. Pada tahun 2022, tahun lalu juga terjadi peristiwa yang cukup memprihatinkan nih. Jadi sebanyak lebih dari 500 orang pengungsi mencoba untuk melarikan diri dari pusat penampungan imigrasi di Malaysia. Mereka kabur berhamburan berjalan kaki melewati jalan tol. Dan naasnya ada sekitar 6 orang pengungsi yang terdiri dari wanita dan anak-anak meninggal dunia saat itu. Ya, diketahui korban pengungsi yang meninggal ini mencoba untuk menyeberangi jalan tol dan mereka tertabrak oleh mobil yang lalu lalang di tol. Ya, kasihan sekali. Mungkin mereka sudah putus asa dan mereka mencoba untuk mencari kebebasan ya. Hundreds of detainees on the run. Nearly 530 people escaped after a riot at a detention center for undocumented migrants in Malaysia's Kedah state. Police say the detainees broke down doors and grills and fled. At least 6 people, including 2 children, were killed while attempting to cross a highway. Jadi karena banyaknya drama dan kejadian-kejadian ini, mungkin ini juga yang menyebabkan Malaysia akhirnya menolak keras kedatangan para pengungsi-pengungsi ini. Di Singapura dan Thailand juga sama, mereka menolak keras kedatangan pengungsi ini. Ya karena faktor jumlah mereka yang banyak dan memang karena kebijakan negara mereka. Nah, kali ini kita bahas penolakan di Indonesia, khususnya di Aceh. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan masyarakat Aceh yang menolak kedatangan para pengungsi ini, teman-teman. Dan mereka juga menuntut para pengungsi ini segera direlokasi atau dikembalikan ke negara asalnya. Kami masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Kailus, menolak keras kedatangannya Rohingya di Kabupaten Kailus. Ratusan warga mendatangi lokasi perkampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Masyarakat Aceh sendiri mengaku sudah kesal sekali dengan kelakuan para pengungsi Rohingya ini. Menurut masyarakat Aceh, pengungsi-pengungsi Rohingya ini sangat seenaknya dan tidak mau mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh masyarakat setempat. Dan sama halnya seperti di Malaysia, para pengungsi Rohingya di Aceh ini juga banyak yang mencoba kabur, teman-teman. Bahkan beberapa warga lokal mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari para pengungsi Rohingya ini. Ya mungkin tidak semua pengungsi ya, tapi beberapa oknum-oknum pengungsi lah yang jahil. Tak hanya itu juga ada beberapa berita yang menayangkan sikap pengungsi Rohingya ini. Mereka didapati sedang membuang makanan bantuan yang diberikan kepada mereka. Dan mereka ini merasa tidak puas dengan nasi yang disediakan. Menurut mereka, nasi dan makanan tersebut kurang banyak. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Padahal ya banyak sekali ya. Selain itu, beberapa pengungsi ini juga terlibat dalam kasus perdagangan manusia dan narkoba. Menurut Ditreskrimum Polda Aceh, Ade Herianto, ada sekitar 32 orang Rohingya yang sudah menjadi tersangka dalam kasus perdagangan orang dan narkoba sepanjang tahun 2015 sampai 2023. Dalam menangani kasus tersebut, Polda Aceh ini melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya UNHCR, untuk menangani kasus tersebut. Sampai konten ini dibuat, masyarakat Aceh ini masih mencoba untuk memulangkan dan menolak kedatangan pengungsi-pengungsi Rohingya ini, teman-teman. Dan beberapa masyarakat Aceh bahkan terus-menerus berjaga di pantai mencegah datangnya para pengungsi Rohingya ini. Ya mungkin mereka sudah benar-benar lelah ya dengan datangnya pengungsi-pengungsi yang terus-menerus. Ada juga sebuah video yang menunjukkan nelayan Aceh yang mencoba mengusir pengungsi Rohingya sebelum mereka mendaratkan perahunya di pantai.
Ya, kita doakan saja bersama agar masalah ini cepat selesai. Bagaimanapun juga masyarakat Aceh lebih paham dan mengerti kondisi di sana ya teman-teman. Apalagi dengan sikap pengungsi yang banyak melarikan diri dan tidak mengikuti aturan-aturan masyarakat setempat. Meskipun demikian, masyarakat Aceh ini masih memberikan pertolongan perbekalan dan makanan pada pengungsi-pengungsi ini teman-teman. Warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka. Kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, antre naik satu persatu ke atas kapal kayu. Sebelum melepas pengungsi Rohingya, warga sudah memberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Rohingya sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Jadi ya memang masyarakat Aceh ini hanya tidak mau diganggu, tapi mereka ini masih memiliki rasa kemanusiaan yang besar lah terhadap para pengungsi-pengungsi ini. Kita doakan juga agar para pengungsi ini bisa mendapat tempat yang terbaik nantinya dan tanpa mengganggu masyarakat-masyarakat setempat. Jadi kalau menurut kalian sebaiknya seperti apa teman-teman? Apakah harus dipulangkan atau kita terima saja? Tulis di kolom komentar ya. Ya, itu tadi pembahasan tentang polemik Rohingya yang saat ini masih terjadi di Aceh. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menyaksikan dengan seksama.